Baik, Shalom. Pada hari ini kita akan membahas 4 status manusia menurut Agustinus. 4 status kondisi manusia menurut Agustinus. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan mulai pertemuan kami di dalam kuliah Dogmatika 2, Doktrin Manusia. Tuhan pimpin kami sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan dan memahami ajaran ini dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Nah, saudara-saudara, ada 4 status atau kondisi yang digolongkan oleh Agustinus perihal kehidupan manusia berkaitan dengan dosa. Kita lihat di sana, yang pertama adalah manusia sebelum jatuh dalam dosa. Manusia pra dosa, artinya belum jatuh dalam dosa. Itu kalau kita hubungkan dengan Alkitab ya, itu berarti kejadian 1 dan 2. Adam dan Hawa berada di Taman Eden. Ada 2 hal yang sering dibicarakan, yaitu dapat berdosa, posse picare. Dapat tidak berdosa, post non picare. Sama-sama yuk. Dapat berdosa apa bahasa Latinnya? Post picare. Post picare. Ya, care bisa. Dapat tidak berdosa, post non picare. Menurut Agustinus, 2 kondisi inilah yang ada di dalam diri manusia. Artinya, melalui kehendak, melalui keputusan yang diambil oleh Adam dan Hawa, 2 kemungkinan ini sama-sama besar peluangnya. Manusia dapat berdosa oleh karena kehendaknya atau keputusannya. Demikian juga manusia dapat tidak berdosa pada waktu itu. Itu juga merupakan keputusannya, pilihannya. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya Allah itu memberikan tanggung jawab kepada manusia, memberikan keputusan. Pengambilan keputusan itu ada di dalam diri manusia. Sehingga karena pengambilan keputusan itu ada dalam diri manusia, maka Tuhan telah memberikan tanggung jawabnya, ya. Memberikan tanggung jawab dalam konteks pengambilan keputusan itu kepada manusia. Allah telah menyerahkan kepada Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, apabila Allah tidak memberikan tanggung jawab itu, tidak memberikan peluang itu kepada manusia, tentu saja manusia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jadi dasarnya adalah Allah yang memberikan itu. Allah memberikan peluang kedua-duanya itu sama. Kedua peluang itu sama, dapat berdosa jika Adam dan Hawa taat pada perintah Allah. Demikian juga dapat saja tidak berdosa, artinya bisa saja tidak jatuh dalam dosa jika Adam dan Hawa taat kepada perintah Allah. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab Kejadian 2 dijelaskan bahwa Allah dengan tegas melarang. Di tengah-tengah taman itu, jangan sekali-kali kamu makan buahnya. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu
Jangan sekali-sekali makan buahnya. Itu jelas perintah. Yang namanya perintah itu adalah maka adanya pemberian, ya, tanggung jawab kepada sang penerima perintah, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Dalam hal ini Allah tidak pasif. Aktifnya Allah adalah Allah telah memberikan, ya, memberikan tanggung jawab itu. Allah juga memberikan kepada Adam dan Hawa peluang itu. Seumpamanya Allah hanya memberikan peluang untuk jatuh dalam dosa, maka Allah tidak adil. Bayangkan kalau hanya Allah hanya memberikan peluang untuk jatuh dalam dosa, tentu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah terjadi ketidakadilan. Maka manusia itu tidak dapat memilih. Ya, kalau Allah hanya menetapkan satu saja. Misalnya Allah menetapkan satu saja. Adam dan Hawa hanya dapat berdosa. Ya sudah, Adam dan Hawa bukanlah manusia yang seutuhnya. Karena mereka tidak memiliki pilihan. Demikian juga kalau Allah hanya memberikan bahwa Adam dan Hawa itu dapat tidak berdosa. Artinya post non picare, berarti tidak akan jatuh dalam dosa. Itu berarti Allah juga membuat manusia, merancang manusia itu bukan manusia seutuhnya. Karena Allah hanya, ya, menetapkan manusia itu tidak dapat jatuh dalam dosa. Nah, justru di sini keadilan Allah berimbang, ya. Keadilan Allah berimbang dengan memberikan kedua itu di dalam diri manusia. Dapat berdosa jikalau ia tidak taat. Dapat tidak berdosa, artinya dapat saja tidak jatuh dalam dosa kalau ia taat. Di sinilah bukti keadilan Allah dan bukti bahwa Allah merancang manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya, memiliki pikiran, perasaan dan kehendak. Dan Allah, ya, telah memberikan tanggung jawab itu ada di pundak Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama, mewakili seluruh manusia seterusnya berikutnya. Mereka adalah wakil kita di Taman Eden. Nah, oleh sebab itu, saya pribadi sangat setuju dengan pandangan Agustinus bahwa sebelum jatuh dalam dosa, maka dua hal ini ada di dalam diri manusia, yaitu post picare dan post non picare. Ya, dapat berdosa dan dapat tidak berdosa. Namun memang kita lihat realitanya adalah apa? Yang diambil oleh Adam dan Hawa dalam keputusan adalah yaitu berdosa. Artinya melanggar perintah Allah. Dengan demikian dalam hal ini Allah tidak sama sekali, ya, tidak bisa dikaitkan dalam hal kesalahan Adam dan Hawa. Nah, ini hal yang sering sekali saya sangat herankan beberapa orang-orang yang sangat determinisme gitu ya. Dan beberapa golongan dari Calvinis ini menekankan bahwa Adam dan Hawa itu, ya, penekanannya pada rancangan Allah bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Allah merencanakan manusia itu jatuh dalam dosa. Itu beberapa dari hyper Calvinis itu sangat keras itu. Dan ini sangat ditentang, sangat kita tentang karena tidak alkitabiah. Sangat bertentangan dengan Quran firman Tuhan. Nah, yang kedua, situasi atau kondisi yang kedua yang dibuat oleh Agustinus, yaitu manusia pasca jatuh dalam dosa, maka dia tidak dapat tidak berdosa. Atau istilah Latinnya adalah non post non picare. Setelah pasca jatuh dalam dosa, maka otomatis bahwa manusia itu pasti berdosa. Dan ini pun saya setuju. Kenapa pasti berdosa? Karena nature-nya, ya. Nature manusia itu telah rusak. Nature manusia itu telah tercemar oleh dosa. Sehingga pasti semua manusia pun berdosa. Itu jelas. Kemarin kita sudah bahas adanya dosa warisan, dosa asal, ya, dosa turunan, ya, sudah kita jelaskan. Dan demikian juga dosa aktual.
Artinya ketiga itu berada dalam diri manusia. Ya, ada dalam diri manusia sepanjang zaman nanti, semua manusia tanpa terkecuali. Di dalam dirinya ada itu. Oleh sebab itu, semua manusia yang dilahirkan Adam dan Hawa pasti berbuat dosa. Yang pertama dosa warisan atau asal, ya. Kemudian dosa turunan, kemudian dosa aktual, siapapun dia. Oleh sebab itu di dalam Alkitab sekalipun, orang-orang saleh sekalipun, baik Nuh, baik Henok, baik Abraham, ya, Ayub, ya tokoh-tokoh yang disebut saleh, pasti berdosa. Ketiga ini pasti ada dalam diri mereka. Ya. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah begini. Karena firman Tuhan itu terus juga bekerja. Kita jangan lupa bahwa firman Tuhan itu terus diwariskan. Ajaran-ajaran, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu terus diwariskan dari Adam kepada anak-anaknya. Sehingga jangan kita berpikir bahwa semua manusia itu pasti rusak total gitu kan. Rusak total seperti yang diajarkan Calvinis. Ini berbahaya. Seolah-olah semua manusia itu jahat, bengis. Ini tidak benar. Kenapa? Karena firman Tuhan yang diwariskan, yang diturunkan dari Adam, ya kita perhatikan turun ke Habel. Habel itu benar-benar mentaati apa yang diajarkan oleh Adam, sehingga Habel mampu mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena adanya ajaran dari Adam dan Hawa. Demikian juga Henok. Kenapa Henok itu bisa menjadi orang yang saleh dikatakan Allah? Dan bahkan bergaul dengan Allah. Ada ajaran. Ajaran yang baik turun kepada Henok. Bergaul dengan baik. Dengan Allah. Sehingga apa? Kehidupan kerohanian Henok. Ya, meskipun tadi pada awalnya kita katakan bahwa semua manusia pasti berdosa. Tetapi karena ada ajaran itu terus bekerja di dalam diri manusia. Ajaran itu bekerja dalam diri manusia sehingga kita tidak dapat berkata bahwa Henok rusak total. Tidak. Kenapa? Karena dari kandungan, lahir, diajar oleh orang tuanya yang mendidik dengan firman Tuhan, dari bayi, dari kecil, dari anak, remaja, dari hingga dewasa, dia diajar. Sehingga lahirlah pribadi seperti Henok yang bergaul dengan Allah. Ya, oleh sebab itu hati-hati. Kalau penggunaan istilah rusak total itu sangat-sangat tidak konsisten kalau kita perhatikan dari kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena ada pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah, ya, jikalau dia diajar dengan kebenaran firman Tuhan dan itu turun terus-menerus turun dalam dirinya, maka itu pasti, ya, kehidupan rohaninya tidak rusak total. Ya. Oleh sebab itu saya sangat tidak sepakat dalam hal rusak total itu. Ya. Nah, kemudian manusia yang sudah lahir baru. Ya, manusia yang sudah lahir baru menurut Agustinus dapat berdosa. Post piker. Ini juga saya setuju. Kenapa? Memang meskipun kita sudah dilahir barukan, ya, kita masih dapat memungkinkan, ya, masih mungkin kita jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan, mungkin. Oleh sebab itu siapapun kita di antara kita yang sudah melayani sekalipun, sudah lahir baru, sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sekalipun, masih memungkinkan untuk jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan. Tetapi ingat, seperti yang saya sudah katakan, perbedaan antara orang yang sudah lahir baru dengan orang yang belum lahir baru adalah orang yang sudah lahir baru, meskipun dia mungkin masih melakukan kesalahan, maka orang yang lahir baru akan cepat berbalik. Menyadarinya, ya, bahwa dia bersalah. Dia mau diajar dengan kebenaran firman Tuhan dan segera berbalik dan menyesali segala kejahatan dosanya, maka dia akan mulai bangkit. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena di dalam diri orang yang lahir baru ada Roh Kudus,
ada firman Tuhan dan dia dibimbing. Apakah dibimbing oleh mentor, pendeta, hamba Tuhan, dosen, guru, ya gembala sidang, itu perbedaannya. Nah, perbedaannya dengan orang yang tidak lahir baru adalah orang yang tidak lahir baru, mereka hanya mengenal yang disebut dengan perintah-perintah, ajaran-ajaran secara umum. Ya, ajaran umum itu apa? Jangan membunuh, jangan berbohong, berzina, mencuri. Nah, itu memang ajaran umum yang sudah diketahui oleh semua agama. Tapi ingat, ajaran yang paling tertata dengan rapi dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu sangat-sangat jelas di dalam hukum Taurat. Di dalam 10 hukum Taurat itu termaktub seluruh kehidupan manusia. Baik hubungan dengan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesama manusia. Oleh sebab itu, kalaupun ajaran-ajaran di luar ada mirip dengan hukum Taurat, itu wajar saja. Ya, itu wajar. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan bangsa Israel itu hidup bercampur dengan begitu banyak ya sosiologi dan budaya dan bahkan manusia lainnya, bangsa-bangsa lainnya. Nah, kemudian yang kedua, kita ketahui bahwa hati nurani manusia itu tetap ada. Hati nurani manusia itu tetap ada sehingga meskipun jatuh dalam dosa, maka hati nurani manusia itu akan tertuduh. Kalau dia mencuri, dia tahu itu salah. Ya. Kalau membunuh, dia tahu itu salah. Hati nurani manusia itu ada. Nah, ini tetapi yang membedakannya adalah di dalam diri mereka tidak ada Roh Kudus, di dalam diri mereka tidak ada firman Tuhan yang akan bisa merubah mereka. Kalaupun ada yang disebut dengan pertobatan di dalam ajaran umum agama lain, itu adalah yang disebut dengan insyaf atau bertobat, itu adalah hasil dari hati nurani. Itu pasti bisa. Ya, tetapi tidak seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan bahwa kita dilahirbarukan dan dikuduskan. Ini perbedaannya. Ya, ini juga sudah saya jelaskan kemarin bahwa orang yang lahir baru menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka ada korban dalam dirinya. Kepada dirinya, yaitu Ibrani 10 ayat 10. Ya, yaitu apa? Adanya pengorbanan Kristus. Menguduskannya satu kali untuk selama-lamanya. Ingat ini perbedaan yang paling signifikan dan tajam antara kita orang yang lahir baru dan orang yang tidak lahir baru. Ya. Yang kedua, dapat tidak berdosa. Kenapa orang yang sudah lahir baru dapat tidak berdosa? Karena telah menyerahkan dirinya kepada Roh Kudus, telah menyerahkan dirinya kepada firman Tuhan, dan mau diajar dan mau dibimbing oleh mentornya, hamba Tuhan, pemimpin, pendeta, gembala, dosen, guru agama, dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga ketika seseorang yang lahir baru itu tahu bahwa itu adalah suatu kejahatan, maka dia akan menolak kejahatan. Dia akan menolak untuk tidak mau melakukan. Ya. Dia akan menolak walaupun itu rayuannya sudah ada. Oleh sebab itu orang yang lahir baru dapat tidak berdosa. Nah, dapat tidak berdosa ini bukan hanya sekedar menolak misalnya orang di luar ya, orang yang tidak lahir baru, orang yang tidak lahir baru lah. Mereka ada tawaran kejahatan, kemudian mereka tolak. Ya, orang yang tidak lahir baru juga dapat menolak kejahatan. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi apa? Adanya hati nurani. Nah, yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah bagi orang yang lahir baru, dia menolak karena dirinya sudah ada pimpinan Roh Kudus. Karena dalam dirinya sudah ada kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian posisinya, nature-nya, keberadaannya itu sudah dikuduskan. Ya. Keberadaan yang sudah dikuduskan itulah. Ya. Kemudian ketika berhadapan dengan kejahatan, maka disitulah fondasi kita ada, kita akan menolak kejahatan. Ya. Ini perbedaan tajam antara kita dengan orang yang tidak lahir baru. Ya, kemudian berikutnya, kondisi manusia dengan tubuh kemuliaan. Nah, ini jelas.
bahwa 1 Korintus 15 katakan apa? Bahwa tubuh kita ini nanti akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan diubahkan dengan tubuh yang rohania, bukan lagi tubuh yang keberdosaan daging ini. Dengan demikian disitulah maut sudah ditelan, dan daging, kuasa daging itu benar-benar kalah secara sempurna. Ya, kekalahan dosa secara sempurna nanti, ya, secara eskatologis, maka kita akan diubahkan. Tubuh ini akan diubahkan. Oleh sebab itu, peperangan kita ini sekarang tubuh ini, daging kita ini, ya, daging kita ini kita harus berjuang. Tapi nanti ketika tubuh kita ini sudah diubahkan, maka disitulah kekudusan kita akan sempurna. Ini yang disebut dengan perfect sanctification. Kekudusan yang sempurna bagi orang percaya. Kenapa? Memiliki tubuh kemuliaan. Dalam konteks ini, maka tidak akan ada lagi dosa. Karena ini kok di situasinya nanti di akhir nanti, yaitu pertemuan kita, ya, berkumpulnya kita orang percaya dengan Tuhan kita. Oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Saya persilahkan satu orang dulu. Satu orang saja dulu, angkat tangan, baru nanti silakan bertanya. Yang lainnya di-mute dulu, supaya jangan ada suara. Yang bertanya saja yang dibuka mic-nya. Silakan. Siapa? Siapa bertanya? Esther. Ya, Pak. Silakan. Kan berdasarkan yang Bapak jelaskan, kan nanti tuh akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, Pak. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, apakah orang dosa juga tubuhnya diubahkan atau tidak ya, Pak? Oke. Apa hanya orang percaya aja yang diubahkan? Ya, oke. Di-mute-kan kembali. Di-unmute lagi, Esther. Ya, mari kita buka di dalam 1 Tesalonika. Semua buka Alkitabnya. Satu Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 saya akan bacakan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan Tuhan di angkasa. Ya, kemudian mari buka di dalam 1 Korintus 15. Satu Korintus 15 ayat yang ke-52. Saya bacakan ya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Siapa itu yang akan diubah? Kita orang percaya. Kenapa kita diubah? Karena kita ya telah memiliki kuasa kebangkitan yang diberikan oleh Yesus. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus.
Ya, itu adanya kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh bagi orang percaya karena adanya kuasa kebangkitan Yesus Kristus di dalam diri orang percaya. Ya, maka kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, orang percaya akan memiliki tubuh kemuliaan. Disitulah kita tidak akan dapat lagi berbuat dosa. Ya. Bagi orang yang tidak hidup di dalam Kristus, maka tidak ada tubuh kemuliaan bagi mereka. Ya. Tidak ada tubuh kemuliaan. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Kristus itu mereka tidak miliki. Ya. Mari kita buka di dalam kitab Filipi ya. Kuasa kebangkitan. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Yesus itu, dan kuasa kebangkitan Yesus dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Nah, ada ditulis di sana frase kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Yesus. Orang yang di luar Yesus tidak memiliki kuasa kebangkitan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya di dalam Yesus Kristus.